Halo, apa kabar semuanya? Pernahkah kalian ngebayangin gimana rasanya sebuah pagi yang tenang di hari Minggu tiba-tiba berubah jadi hari kiamat hanya dalam 15 menit? Nah, kali ini kita akan menelusuri kembali detik-detik paling mencekam dari salah satu tragedi terbesar dalam sejarah modern. Karena sekarang kita sedang menceritakan kronologi lengkap tsunami Aceh 2004. Oke, jadi begini alur cerita kita. Kita bakal ngelewatin 5 babak penting. Mulai dari suasana tenang sesaat sebelum bencana, lalu guncangan hebat yang jadi awal mula semuanya, amukan gelombang hitam yang menyapu bersih daratan, sampai kita lihat skala kehancuran yang ditinggalkan. Dan yang paling penting, kita juga akan lihat gimana dari puing-puing itu, Aceh bisa bangkit kembali dengan cara yang nggak pernah diduga siapapun. Yuk kita mulai dari awal. Sebelum hari nahas itu, Aceh adalah surga di ujung Sumatera. Tapi di balik keindahannya, ada dua bom waktu yang terus berdetak. Satu tersembunyi di bawah tanah, satu lagi sangat nyata di atasnya. Konflik bersenjata puluhan tahun antara Gerakan Aceh Merdeka dan TNI yang bikin kehidupan sehari-hari selalu diwarnai ketegangan. Nah, ini kuncinya. Kenapa Indonesia sering banget gempa? Karena kita tinggal di atas pertemuan tiga lempeng tektonik raksasa. Coba bayangin, tiga bongkahan kerak bumi super besar, Eurasia, Pasifik, sama Indo-Australia, terus bergerak dan saling menekan tepat di bawah kaki kita. Ini menjadikan negara kita salah satu hotspot geologis paling aktif di dunia. Gempa itu ya udah jadi bagian dari hidup kita. Dan Aceh, wah, posisinya ini benar-benar spesial, tapi spesial dalam artian yang sangat berbahaya. Aceh itu persis ada di ujung patahan Semangko, retakan raksasa yang membelah Sumatera, sekaligus di atas zona subduksi, tempat di mana lempeng Indo-Australia terus-menerus nyelip ke bawah lempeng Eurasia. Kombinasi maut ini bikin Aceh jadi garis depan yang siap menerima pelepasan energi geologis raksasa yang udah terkumpul selama ratusan tahun. Dan akhirnya, pada pagi hari Minggu yang tenang itu, energi tersebut lepas. Tepat pukul 7:58 waktu Indonesia Barat, saat banyak orang lagi santai-santai di rumah, lagi di pasar, atau baru mau mulai aktivitas, bumi tiba-tiba berguncang dengan kekuatan yang gak pernah mereka rasain seumur hidup. Ini bukan gempa biasa loh. Ini adalah gempa megatrust, jenis gempa paling kuat di muka bumi. Goyangannya itu berlangsung selama 10 menit penuh. 10 menit. Ini jadi gempa terbesar ketiga yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Saking dahsyatnya, seluruh planet kita sampai bergetar selebar 1 sentimeter. Gila kan? Dan setelah 10 menit yang terasa kayak selamanya itu, guncangan berhenti. Tapi anehnya, warga malah lihat fenomena yang nggak masuk akal. Laut tiba-tiba surut, menjauh dari pantai. Di darat, suasananya itu bingung total. Para penyintas cerita gimana mereka semua cuma bisa terpaku. Bongong. Mereka lihat laut surut, orang-orang pada lari, tapi otak mereka kayaknya belum bisa memproses, ini ada apa? Ada jeda yang aneh dan mengerikan antara gempa dan tsunami, sebuah ketenangan yang menipu. Saking anehnya fenomena ini, ada yang reaksinya malah santai. Laut surut itu hal yang sama sekali baru, di luar nalar. Jadi banyak yang gak sadar kalau itu pertanda maut. Beberapa orang malah jalan ke arah pantai, penasaran pengen lihat ikan-ikan yang terdampar. Gak tahu kalau mereka lagi berjalan menuju akhir hidupnya. Tapi ketenangan itu cuma sesaat. Gak lama setelah surut, laut kembali. Tapi bukan kembali dengan normal. Laut kembali dengan kekuatan yang berlipat-lipat ganda. Ini bukan ombak lagi, ini adalah kiamat yang datang dari lautan. Kata tsunami ini asalnya dari bahasa Jepang, yang artinya gelombang pelabuhan. Dan rasanya nggak ada kata yang lebih pas buat ngegambarin apa yang terjadi selanjutnya di Aceh. Sebuah gelombang raksasa yang tiba-tiba muncul dan menghancurkan segalanya. Para saksi mata nggak menggambarkannya sebagai air. Mereka menyebutnya dinding hitam pekat yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Gelombang ini bukan cuma air, tapi campuran lumpur, mobil, pohon, puing-puing rumah, kapal, semuanya jadi semacam blender raksasa yang menggiling apapun yang ada di depannya. Sebuah kekuatan alam yang nggak bisa dihentikan. Kutipan singkat ini benar-benar menangkap kepanikan saat itu. Nggak ada waktu buat mikir, keputusan sepersekian detik jadi pembeda antara hidup dan mati. Nggak sempet saya loncat, katanya. Kebayangkan seberapa cepat air itu datang dan menelan segalanya tanpa ampun? Dan begitu air akhirnya surut untuk kedua kalinya, yang tersisa cuma sunyi. Sunyi yang bikin merinding. Dan pemandangan kehancuran total. Skalanya benar-benar di luar imajinasi.
Kota-kota dan desa-desa di sepanjang pesisir itu seolah dihapus dari peta. Angkanya, jujur, bikin sesak nafas. Lebih dari 170.000 jiwa hilang di Aceh saja. Coba kita renungkan sejenak. Itu bukan cuma angka. Itu 170.000 cerita, 170.000 mimpi, 170.000 keluarga yang hancur dalam sekejap. Satu generasi hilang dalam hitungan menit. Selain korban jiwa, kerusakan fisiknya juga gila-gilaan. Lihat aja data ini. Sektor perumahan aja kerugiannya sampai 1.400 miliar lebih. Transportasi lumpuh total, ekonomi mandek. Sektor perikanan yang jadi andalan hidup orang pesisir, ya, musnah. Sekolah-sekolah hancur, ini kelumpuhan total. Grafik ini nunjukin betapa luar biasanya peristiwa tahun 2004. Coba lihat, Batang untuk tahun 2004 itu menjulang tinggi banget, jauh di atas tahun-tahun lainnya. Lonjakan ini hampir seluruhnya cuma karena satu kejadian, gempa dan tsunami Aceh. Ini ngasih gambaran skala bencana ini, bahkan buat negara yang udah sering kena bencana kayak Indonesia. Dan penderitaan nggak berhenti di situ. Ada bencana kedua yang datang, krisis ekonomi. Lihat deh lonjakan tajam di grafik ini. Itu inflasi di Banda Aceh, meroket sampai di atas 40%. Kenapa? Ya karena semua hancur. Jalan putus, pelabuhan rusak, barang-barang pokok jadi langka, dan harganya melambung tinggi, menambah beban buat mereka yang udah kehilangan segalanya. Tapi di tengah kegelapan yang paling pekat sekalipun, selalu ada setitik cahaya. Tragedi ini ternyata memicu solidaritas global yang luar biasa. Dan yang lebih nggak terduga lagi, bencana ini justru membuka jalan bagi perdamaian di Aceh. Dari puing-puing, Aceh mulai bangkit. Bukan cuma membangun kembali, tapi juga menyembuhkan luka lama. Tantangan buat bangun lagi Aceh itu skalanya raksasa. Diperkirakan butuh dana sampai 41,7 triliun rupiah. Angka yang gede banget yang nunjukin kalau ini tugas yang mustahil kalau cuma dikerjakan Indonesia sendirian. Bantuan dari seluruh dunia sangat dibutuhkan. Pemulihan yang sesungguhnya itu bukan cuma soal bangun gedung, tapi membangun lagi semangat warganya. Dan yang luar biasa, fondasinya itu diletakkan oleh para penyintas sendiri. Spontan muncul aksi gotong royong di mana-mana. Di tengah duka, tsunami seolah menghapus sekat-sekat lama. Mereka yang selamat saling bantu, nggak peduli lagi siapa kawan, siapa lawan di konflik sebelumnya. Kesaksian ini benar-benar jadi bukti nyata. Saat institusi formal mungkin lumpuh, justru komunitaslah yang jadi pahlawannya. Dukungan dari orang yang mengalami nasib serupa, yang sama-sama ngerasain sakit, tanpa perlu banyak kata, itu jadi obat emosional yang nggak ternilai harganya. Dan kutipan ini puncaknya. Ini soal pilihan. Pilihan sadar untuk nggak mau hidup terus-terusan dalam ketakutan. Dan ternyata, musuh yang harus dilawan itu bukan cuma trauma bencana, tapi juga trauma konflik puluhan tahun. Momentum duka bersama ini secara ajaib membuka pintu perdamaian yang akhirnya berujung pada perjanjian damai Helsinki dan mengakhiri konflik 3 dekade. Jadi, kisah Aceh ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kan? Gimana caranya sebuah masyarakat bisa bangun lagi, bukan cuma bangun gedungnya, tapi juga bangun lagi jiwanya setelah semua hilang. Tsunami mungkin menghancurkan fisik, tapi gagal menghancurkan semangat. Ironisnya, dari tragedi alam terbesar, lahir penyembuhan untuk luka buatan manusia. Jadi gimana? Sebuah kisah yang luar biasa, bukan? Tentang kehancuran, tapi juga tentang harapan yang lahir dari puing-puing. Nantikan cerita lainnya hanya di Epic Kertas, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye!